Pada materi awal, Ratu akan menjelaskan tentang seluk-beluk menyimak. Nah, menyimak itu apa sih teman-teman? Menyimak adalah proses mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman untuk mendapatkan informasi, menangkap isi, dan memahami makna yang disampaikan pembicara. Sedangkan tahapan dalam menyimak itu ada menyimak berkala, menyimak dengan perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak sekali-kali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala, menyimak dengan seksama, dan menyimak secara aktif. Adapun proses tahapan dalam menyimak itu ada 5, yaitu pertama nih teman-teman, kita pasti mendengarkan dulu kan. Kalau yang namanya menyimak apa sih? Menyimak itu ya kita mendengarkan dulu. Yang kedua memahami. Setelah kita mendengarkan, kita baru nih pada materi awal Ratu akan menjelaskan tentang seluk-beluk menyimak. Nah, menyimak itu apa sih teman-teman? Menyimak adalah proses mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman untuk mendapatkan informasi, menangkap isi, dan memahami makna yang disampaikan pembicara. Sedangkan tahapan dalam menyimak itu ada menyimak berkala, menyimak dengan perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak sekali-kali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala, menyimak dengan seksama, dan menyimak secara aktif. Adapun proses tahapan dalam menyimak itu ada 5, yaitu pertama nih teman-teman, kita pasti mendengarkan dulu kan. Kalau yang namanya menyimak apa sih? Menyimak itu ya kita mendengarkan dulu. Yang kedua memahami. Setelah kita mendengarkan, kita baru nih sedangkan menyimak intensif itu menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi, seperti kritis, yaitu pencarian butir baik atau salah. Yang kedua itu konsentrasi, itu untuk kegiatan menelaah. Yang ketiga itu kreatif, untuk kegiatan imajinasi seseorang. Yang keempat ada eksplorasi, untuk kegiatan penyelidikan. Yang kelima selektif, untuk kegiatan membandingkan. Nah, yang kedua itu kan tadi tahap memahami. Nah, memahami itu kalau kita udah mendengarkan pasti kita akan memahami. Yang ketiga tahap menginterpretasikan. Yang keempat ada tahap evaluasi. Yang kelima ada tahap menanggapi. Adapun tujuan dalam menyimak itu ada 4. Yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan, untuk mengevaluasi, untuk mengapresiasi apa yang disimak, untuk mengkomunikasikan ide-ide, dan yang terakhir untuk memecahkan masalah. Adapun ragam menyimak itu terbagi menjadi 2, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif itu apa sih? Menyimak yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu sekunder, sosial, dan estetika. Sekunder itu apa? Secara kebetulan. Sosial itu dilakukan di masyarakat, sedangkan estetika menikmati atau menghayati. Dan yang keempat, pasif, tanpa upaya sadar. Pada materi kedua, Ratu akan menjelaskan tentang suasana dan faktor menyimak. Suasana dalam menyimak itu adalah suasana yang dirasakan oleh pendengar. Macam-macam menyimak, yaitu ada defensif, suportif, dan kendala menyimak. Nah, suasana defensif itu apa? Suasana pesan lisan yang mengandung makna tersirat, pesan yang bersifat evaluatif, orientasi permasalahan, spontanitas, netral, superior, pasti, dan tentu. Sedangkan suportif itu pesan lisan yang disampaikan dengan maksud memberi deskripsi lebih banyak ke 6 butir perangsang atau pemenang komunikasi suportif dalam menyimak, yaitu deskripsi, mengawasi, strategi, empati, dan ekualitas. Kemudian selanjutnya itu ada kendala dalam menyimak. Faktor internal menjadi salah satu penyebab minimnya penyimak yang efektif. Salah satunya itu ada satu keegosentrisan atau dia egois, tidak mau mendengarkan. Yang kedua itu keengganan ikut terlibat, kayak dia tuh nggak mau tuh ikut serta dalam kegiatan menyimak. Yang ketiga takut bertukar pikiran, karena tuh kayak mikirnya kayaknya saya salah, pendapat itu tidak ada yang benar dan yang ada yang salah. Yang keempat itu ada menghindari pertanyaan. Yang kelima itu
bias dengan penampilan eksternal. Yang keenam itu ada pertimbangan yang prematur. Yang ketujuh ada kebingungan semantik. Itu terbagi menjadi dua, yaitu menyimak faktual dan menyimak empatik. Menyimak faktual itu apa sih? Menyimak faktual itu penguasaan yang mantap terhadap teknik-teknik menyimak. Menyimak faktual ini justru memudahkan penyimak untuk menangkap serta memahami fakta-fakta, konsep-konsep, serta informasi yang disampaikan pembicara. Sedangkan menyimak empati itu menolong kita memahami sikap psikologis dan emosional pembicara dan bagaimana sikap tersebut mempengaruhi ujarannya. Adapun faktor mempengaruhi menyimak itu ada faktor fisik, ada faktor psikologi, ada faktor pengalaman, ada faktor sikap, ada motivasi, ada faktor kelamin, dan ada faktor lingkungan dan masyarakat. Ratu akan menjelaskan tentang bahan menyimak yang menarik. Nah, yang pertama itu gimana sih kita tuh kayak mau menyimak suatu bahan itu pasti kan kita harus tahu dulu kan bahan menyimaknya itu menarik atau enggak. Nah, pertama itu bisa diukur nih menyimak atau enggak bahan tersebut. Yang pertama itu ada temanya terarah dan sederhana, tidak bertele-tele. Yang kedua itu tema harus up to date, yang sedang yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada tema bersifat sugestif dan evaluatif. Yang keempat itu ada tema dapat menambahkan pengalaman dan pemahaman. Yang kelima, pembicara harus menghibur agar tidak terkesan boring atau monoton. Yang keenam itu bersifat motivatif. Yang ketujuh, komunikasi dua arah. Terkadang banyak pembicara yang hanya melakukan komunikasi satu arah. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pembicara harus dapat berkomunikasi dua arah. Terus kan tadi yang di poin ke-6 itu ada tema bersifat motivatif. Kan sekarang nih banyak yang bilang mental health gitu. Pasti kalau misalkan kayak kita generasi Z pasti mikirnya kayak kalau misalkan nggak ada motivasinya buat apa kita dengerin, ya nggak sih? Jarang banget orang yang ngedengerin dengan penuh konsentrasi kalau misalkan dalam topiknya aja kayak nggak ada sifat motivasinya gitu, pasti akan boring, akan monoton seperti itu. Nah, terus ada upaya menjadi penyimak yang efektif. Yang pertama itu menyimak dengan konsentrasi. Nah, berarti kan sejalan dengan bahan simak yang menarik perhatian, yaitu ada di poin tema bersifat motivasi. Nah, dengan ada tema yang bersifat motivasi itu akan menghadirkan menyimak dengan konsentrasi. Adalah salah satu kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Yang kedua itu menelaah materi simak. Kalau materinya aja kayak kita nggak ngerti, terus nggak up to date dengan gitu untuk menyimak. Yang ketiga itu untuk menjadi penyimak yang efektif itu menyimak dengan kritis. Dengan kritis itu gimana sih? Kita tuh kayak mempunyai pendapat tersendiri dan mempunyai sudut pandang sendiri. Nah, misalkan kayak punya sudut pandang sendiri atau pemahaman sendiri, ya kita harus dalam ikut serta dalam kegiatan menyimak, karena hadirnya penyimak yang kritis itu dikarenakan penyimak tersebut aktif dalam kegiatan menyimak. Yang keempat itu membuat catatan. Misalkan langkah pertama menyimak dengan konsentrasi sudah dilalui, menelaah materi simak sudah dilalui, menyimak dengan kritis sudah dilalui, maka akan hadir membuat catatan. Walaupun tidak membuat catatan secara akan tetapi penyimak yang efektif akan mencatat poin-poin yang penting-penting saja. Yang ketiga itu ada hakikat perhatian. Hakikat perhatian itu yang pertama itu konsentrasi aktivitas, yang keempat mencari dan memeriksa, yang kelima ada aktif dan giat, yang keenam ada penataan diri.
Nah, apakah kalian sadar teman-teman, sebenarnya kita juga tanpa kita sadari kita menyimak loh, menyimak itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menyimak dalam pembelajaran, kalau misalkan dalam kelas, uh, teman yang sedang berbicara. Yang kedua itu menyimak petunjuk. Kadang nih kita kalau ke tempat, kalau ke suatu tempat, maka kita akan menyimak petunjuk yang orang tersebut memberitahu kepada kita, kayak abis ini ke kanan ya atau ke kiri ya gitu. Terus yang ketiga itu ada menyimak percakapan dan diskusi. Yang keempat itu menyimak laporan. Kayak menyimak laporan itu seperti apa? Menyimak laporan itu seperti teman yang sedang berpresentasi di depan kelas mengenai hasil penelitiannya. Yang keenam itu menyimak radio, itu seperti menyimak dalam televisi, rekaman, dan telepon. Kira-kira bagaimana ya cara meningkatkan daya simak? Cara meningkatkan daya simak itu ada yang pertama, aneka pengalaman audio. Itu bisa melalui bunyi-bunyi, bercerita, ceramah, rekaman, menceritakan dongeng, dan menyimak film. Yang kedua itu aneka kegiatan peningkat simak seperti menyimak kritis, konsentrasi, kreatif, eksploratif, dan integratif. Nah, terkadang nih kita tanpa sadar meningkatkan daya simak kita loh, karena kita mendengarkan cerita orang lain, menyimak film yang kita tonton gitu. Terus ada faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak itu. Yang pertama, faktor pengalaman. Yang kedua itu ada faktor bawaan. Yang ketiga itu ada faktor sikap, faktor motivasi. Dijelasin tuh ya materi yang ketiga itu tentang pada materi pertama sampai ketiga kita berbicara tentang menyimak. Nah, pada materi keempat ini teman-teman kita akan memasuki materi berbicara. Nah, berbicara itu apa sih? Berbicara itu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau ide dengan cara mengungkapkan berbagai macam bunyi. Maaf. Nah, tujuan dari berbicara itu apa? Tujuan dari berbicara itu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk menginformasikan, yang ketiga untuk menstimulus, yang keempat untuk meyakinkan, dan yang kelima untuk menggerakkan. Nah, dalam keterampilan berbicara, mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, mengungkapkan kata-kata, menceritakan, mengapresiasi, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan kepada orang lain dengan percaya diri. Pada materi pertama sampai ketiga kita berbicara tentang menyimak. Nah, pada materi keempat ini teman-teman kita akan memasuki materi berbicara. Nah, berbicara itu apa sih? Berbicara itu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau ide dengan cara mengungkapkan berbagai macam bunyi. Maaf. Nah, tujuan dari berbicara itu apa? Tujuan dari berbicara itu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk menginformasikan, yang ketiga untuk menstimulus, yang keempat untuk meyakinkan, dan yang kelima untuk menggerakkan. Nah, dalam keterampilan berbicara, mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, mengungkapkan kata-kata, menceritakan, mengapresiasi, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan kepada orang lain dengan percaya diri. Jadi jika ada seseorang yang pandai untuk menceritakan sesuatu, mengapresiasikan sesuatu, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan kepada orang lain, berarti dia terampil nih dalam berbicara. Salah satunya juga yang sering kita temuin itu kalau misalnya dalam forum diskusi, seseorang ini aktif mengikuti kegiatan berdiskusi, kayak menyampaikan pendapat yang dia kuasai gitu. Terus ada tahapan dalam berbicara. Yang pertama itu pasti ada persiapan seperti menentukan topik, penyusunan kerangka, dan berlatih. Yang kedua itu ada pelaksanaan kegiatan berbicara seperti pembuka, pembahasan, dan penutup. Yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, karena tidak ada
di dunia ini yang sempurna, makanya dibutuhkan evaluasi di akhir setiap kira-kira aspek yang dikuasai dalam berbicara itu apa aja sih? Yang pasti ada bahasa. Kalau misalkan orang yang terampil dalam berbicara itu pasti akan menguasai aspek bahasanya. Yang kedua itu bukan hanya bahasanya saja, penggunaan bahasa. Misalkan dia bisa terampil dalam berbahasa Inggris, berbahasa Arab gitu. Terus yang ketiga, keberanian dan ketenangan. Orang yang terampil dalam berbicara itu akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan disertai dalam pengungkapannya tersebut disertai dengan ketenangan. Yang keempat itu kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu misalkan dia ingin berpendapat, dia akan menguasai materi tersebut dan akan berpendapat dengan lancar dan tertata atau teratur. Nah, relevansinya apa sih? Relevansi berbicara itu ada dengan menyimak, menulis, membaca, juga berpikir. Pasti kalau misalkan berbicara itu pasti yang diutamakan itu menyimak. Kenapa menyimak? Karena dengan menyimak pasti dia akan terampil dalam berbicara. Dan dengan misalkan dia tidak terampil dalam berbicara, pasti dia terampil dalam menulis, membaca, dan juga berpikir. Nah, pada materi ini ada hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya seluk-beluk berbicara. Nah, kalau sekarang ini hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi bicara itu ada: satu, pelafalannya; yang kedua, ada intonasinya; yang ketiga, ada pilihan katanya; yang keempat, struktur kata dan kalimat; yang kelima, sistematika pembicaraan; yang keenam, ada isi pembicaraan; yang ketujuh, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan; yang kedelapan, ada penampilan gerak-gerik. Jadi semua ini kalau misalkan teman-teman sudah menguasainya, maka akan terampil dalam berbicara. Dan adapun jika dalam proses misalkan struktur kata, pilihan kata belum, untuk memperjelas ini hubungan antara berbicara dan menyimak itu apa aja sih? Yang pertama itu ada ujaran atau speech. Yang kedua itu kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh individu tersebut. Yang ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bagaimana lingkungan sekelilingnya. Kadang nih anak-anak kayak mengikuti kan apa yang dia dengar. Misalkan orang tuanya berkata sopan, maka anaknya juga akan menggunakan kata sopan. Dan sebaliknya, kalau orang tuanya menggunakan kata-kata kasar, maka anak-anaknya juga akan menggunakan kata-kata kasar. Yang keempat, anak muda lebih memahami kalimat yang panjang dan rumit. Yang kelima itu meningkatkan keterampilan menyimak, berarti membantu meningkatkan kualitas beberapa berbicara seseorang. Yang keenam, bunyi dan suara menjadi faktor. Untuk memperjelas ini hubungan antara berbicara dan menyimak itu apa aja sih? Yang pertama itu ada ujaran atau speech. Yang kedua itu kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh individu tersebut. Yang ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bagaimana lingkungan sekelilingnya. Kadang nih anak-anak kayak mengikuti kan apa yang dia dengar. Misalkan orang tuanya berkata sopan, maka anaknya juga akan menggunakan kata sopan. Dan sebaliknya, kalau orang tuanya menggunakan kata-kata kasar, maka anak-anaknya juga akan menggunakan kata-kata kasar. Yang keempat, anak muda lebih memahami kalimat yang panjang dan rumit. Yang kelima itu meningkatkan keterampilan menyimak, berarti membantu meningkatkan kualitas beberapa berbicara seseorang. Yang keenam, bunyi dan suara menjadi faktor. Selanjutnya ini ada hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Ekspresi lisan dan tulis dalam hubungan berbicara itu yang pertama ada
berbicara sebelum dapat menulis. Yang kedua, menulis dengan lancar akan dapat menuliskan pengalaman. Yang ketiga, perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Yang keempat, catatan bagan atau rangka-rangka ide. Nih, terkadang banyak juga orang yang kurang bisa menyampaikan pendapatnya, maka dia terampil dalam menulis. Seperti Albert Einstein, dia kurang terampil dalam menyampaikan pendapatnya, akan tetapi dapat menyampaikan pendapatnya melalui tulisan. Dan ya, pada materi ke-6 kita akan membahas tentang aktivitas berbicara dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Yang pertama itu ada berbicara lingkungan resmi dan tidak resmi. Berbicara dalam lingkup resmi itu pasti akan terstruktur dan terencana. Contohnya seperti ceramah, interview, dan bercerita. Yang kedua itu berbicara lingkup tidak resmi, lebih terkesan santai dan waktu yang digunakan tidak harus baku. Contohnya itu seperti kita nih, kayak curhat ke temen, terus bertelepon dan memberikan petunjuk, terus bertukar pengalaman gitu. Terus ada nih faktor internal mempengaruhi pembicara. Yang pertama ini pasti ada penguasaan. Nah, teman-teman, ada faktor internal yang mempengaruhi pembicara. Yang pertama itu ada penguasaan bahasa yang cukup baik. Yang menjadi pembicara harus mempunyai penguasaan bahasa yang cukup baik, karena menjadi pembicara harus bisa mentransfer apa yang dia miliki atau apa yang sudah menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Yang kedua itu ada bahasa yang digunakan harus menyesuaikan apakah ini resmi atau tidak resmi. Misalkan dalam forum resmi maka harus terstruktur dan berencana, dan sebaliknya kalau misalnya tidak resmi alangkah lebih baiknya lebih santai gitu, terus menggunakan kata-kata yang sekiranya sedang berkembang gitu, bukan berkembang sih, seperti kayak yang lumrah didengar oleh lingkungan sekitar gitu. Dan ya, yang ketiga itu ada keberanian dan ketenangan. Menjadi pembicara harus mempunyai keberanian dalam menyampaikan gagasan atau memberikan gagasan, dan dia harus tenang, tidak boleh terkesan terburu-buru, tidak boleh terkesan takut dalam menyuarakan pendapat. Dia harus tenang pokoknya, kayak seakan-akan ya udah itu pendapat saya dan saya yang paling benar gitu. Sebenarnya bukan seperti itu sih, salah juga. Tapi menjadi pembicara itu harus tenang dan mempunyai keberanian yang cukup. Yang keempat itu ada kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Nah, menjadi pembicara itu juga salah satunya itu harus menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Karena kalau misalkan dia menyampaikan ide tidak lancar dan tidak teratur, untuk apa menjadi pembicara? Karena akan menjadi sia-sia apa yang dia omongkan gitu. Tadi sudah dijelaskan tentang faktor internal mempengaruhi pembicara. Yang sekarang ini ada faktor kebahasaan dan non kebahasaan dalam pembicara. Faktor kebahasaan itu meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasa dan ketepatan sasaran pembicara. Kalau sasaran pembicaranya anak kecil, berarti penggunaan kata yang baik untuk anak kecil ya sesuai dengan umurnya. Dan sebaliknya kalau emang itu sasarannya untuk anak yang sudah cukup umur atau yang sudah dewasa, maka menggunakan bahasa yang sedikit mengikuti alur umurnya gitu. Sedangkan faktor non kebahasan itu meliputi sikap yang tenang, pandangan diarahkan ke lawan bicara. Kalau misalkan menjadi pembicara, misalkan kita menanyakan sesuatu bukan menanyakan sesuatu sih, komunikasi dua arah akan terjalan, maka adanya pembicara itu menatap lawan pembicaranya. Lawan pembicara itu siapa? Ya, yang mendengarkan pembicara tersebut ngomong atau berbicara.
itu. Terus ada kesediaan menghargai orang lain, terus gerak-gerik dan mimik, kenyaringan suara, tidak boleh lembut, tidak boleh terlalu keras. Jadi standar-standar saja, kelancaran penalaran dan penguasaan topik. Tadi sudah faktor internal mempengaruhi pembicara, terus ada faktor kebahasaan dan non kebahasaan. Nah, yang terakhir ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi pembicara. Yang pertama ini ada bahasa. Nah, pasti kalau dalam bahasa itu ketepatan pengucapan, penetapan tekanan nada, jeda, intonasi dan ritme, dan pemilihan kata dan ungkapan yang baik. Yang kedua itu ada sarana, yang meliputi waktu, tempat, suasana, dan media atau alat peraga. Yang ketiga itu adanya interaksi yang meliputi berlangsung searah, dua arah, dan bahkan multi arah. Jadi gak bisa pembicara tidak mau tidak mau mendengarkan orang lain, dia maunya pendapat dia paling benar. Tidak bisa. Menjadi pembicara itu harus menghargai pendapat orang lain juga. Nah, dalam penyusunan draft itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Keterampilan berbicara retorika merupakan public speaking. Retorika suatu ilmu yang memiliki sifat-sifat kata rasional, kata empiris, kata umum, dan kata akumulatif. Retorika berfungsi sebagai komunikasi persuasif. Kualitas persuasi retorika bergantung pada 3 aspek pembuktian, yaitu logis atau logos, etika atau ethos, dan emosional atau pathos. Macam-macam gaya retorika. Nah, orang yang berbicara menggunakan retorika itu gaya bahasanya itu cenderung menggunakan bahasa yang mengungkapkan suatu kalimat. Yang kedua itu gaya suaranya cenderung berkomunikasi untuk memikat perhatian audiens. Nah, sekarang ada perbedaan keterampilan berbicara dan berbicara. Berbicara, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa yang disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Sedangkan orang yang terampil dalam berbicara itu biasanya menggunakan bahasa yang produktif, yang digunakan untuk mengungkapkan secara lisan, pikiran, dan perasaan. Adapun langkah-langkah dalam berbicara itu ada 3. Yang pertama itu pasti menentukan tema atau subjek utama dari suatu pembicaraan, atau merupakan inti apa yang akan disampaikan kepada audiens. Yang kedua itu ada materi atau isi atau konten dari materi yang telah dipilih pembicara, biasanya berisikan fakta, informasi, argumen, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada draft, yaitu naskah atau rencana yang dibuat untuk memulai suatu pembicaraan. Dalam penyusunan draft terbagi menjadi 3. Sekarang ada perbedaan keterampilan berbicara dan berbicara. Berbicara, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa yang disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Sedangkan orang yang terampil dalam berbicara itu biasanya menggunakan bahasa yang produktif, yang digunakan untuk mengungkapkan secara lisan, pikiran, dan perasaan. Adapun langkah-langkah dalam berbicara itu ada 3. Yang pertama itu pasti menentukan tema atau subjek utama dari suatu pembicaraan, atau merupakan inti apa yang akan disampaikan kepada audiens. Yang kedua itu ada materi atau isi atau konten dari materi yang telah dipilih pembicara, biasanya berisikan fakta, informasi, argumen, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada draft, yaitu naskah atau rencana yang dibuat untuk memulai suatu pembicaraan. Dalam penyusunan draft terbagi menjadi 3. Dan yang ketiga itu ada gaya gerak tubuh, gerak fisik yang digunakan untuk menyampaikan, menarik perhatian, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Ada lagi nih keterampilan berbicara, aksentuasi. Aksentuasi merupakan penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting pada bagian-bagian tertentu. Aksentuasi berkaitan erat dengan ekspresi untuk menerjemahkan emosi yang dikeluarkan oleh pembicara. Fungsi aksentuasi tersendiri untuk menonjolkan kata penting, untuk menarik perhatian, dan untuk memperlambat tempo pembicara.
terkadang nih ada pembicara yang kayak mengulang pembicaraannya. Sebenarnya itu bukan karena dia lupa atau karena dia uh, tidak menguasai materi tersebut, karena pembicara tersebut terampil berbicara aksentuasi agar tuh kita kayak selalu mengingatnya gitu, jadi diulang lagi gitu. Nah, dalam keterampilan berbicara retorika atau keterampilan berbicara aksentuasi, ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pasti artikulasi. Artikulasinya harus dijaga, kayak misalkan jadi pembicara itu baik retorika atau aksentuasi, artikulasi paling menjadi poin utama dalam penyampaian suatu topik, karena artikulasi berfungsi agar pendengar dapat memahami dan mendengar materi apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua itu ada intonasi. Intonasi itu menjadi poin kedua setelah artikulasi, yang mempunyai peran penting dalam penyampaian suatu pembicara. Karena jika seseorang pembicara tidak mengetahui intonasi, maka yang harusnya nada tersebut tinggi dia keluarkan dengan nada rendah. Yang harusnya nada perintah itu dikeluarkan dengan nada tinggi, seperti dengarkan teman-teman, seperti itu. Dia malah mengeluarkannya dengan nada rendah, dengarkannya teman-teman, karena agak beda. Sebenarnya sama saja tapi kayak agak beda aja gitu. Terus yang ketiga itu kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara juga menjadi poin penting. Kadang ada pembicara yang terlalu cepat dalam menyampaikan pendapatnya, ada yang terlalu lambat. Jadi jadi pembicara itu harus tahu apakah harus berbicara dengan apaan? Iya, udah. Kecepatan berbicara harus diperhatikan dalam keterampilan berbicara retorika atau aksentuasi, karena ada beberapa pembicara yang berbicara terlalu cepat sehingga pendengar akan sulit untuk menangkap poin-poin yang penting dalam suatu pembicaraan tersebut. Dan ada pembicara juga yang terkesan lambat, jadi akan menimbulkan rasa bosan atau boring dalam kegiatan berbicara tersebut. Nah, materi sebelumnya itu kita sudah membahas menyimak, sudah membahas menjadi pembicara. Nah, sekarang itu ada membaca. Nah, membaca itu apa sih, teman-teman? Membaca itu adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata. Ada pembicara yang tidak terampil dalam berbahasa, makanya beliau ini lebih memilih menuliskan gagasannya dalam suatu buku. Nah, kita membacanya nih itu sama, berarti kita juga mendapatkan apa yang hendak penulis sampaikan kepada kita, seperti dalam berbicara. Kalau berbicara langsung, nah, ada tujuan membaca. Tujuan membaca itu untuk apa sih? Yang pertama itu pasti reading for detail or facts. Tujuan membaca yang pertama itu untuk mengetahui secara detail dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh penulis. uh, Nah, kita bisa mengetahui itu secara detail atau fakta-fakta, kayak misalkan fakta fakta menarik atau fakta ilmiah gitu. Pasti kita akan mendapatkannya di dalam tujuan membaca. Yang kedua itu ada main ideas. Main ideas itu untuk mengetahui tujuan utama penulis ini apa sih gitu, kayak oh ini loh untuk mengembangkan diri, atau self motivator gitu, manajemen kah gitu. Reading for sequence or organization, biasanya tujuan ini digunakan untuk dapat
mengetahui bagian-bagian atau uh, bagian-bagian dalam suatu cerita atau organisasi-organisasi dalam suatu cerita gitu. Terus yang keempat itu ada reading for inference. Reading for inference itu bertujuan untuk menyimpulkan. Jadi kita misalnya membaca suatu buku, pasti kita akan dapat juga menyimpulkan buku tersebut. Yang kelima itu ada reading to classify. Reading to classify itu membaca dengan bertujuan untuk dapat mengklasifikasikan. Terus reading to evaluate, membaca dengan tujuan untuk mengevaluasi. Yang terakhir itu ada for compare or contrast. Keterampilan membaca adalah dasar bagi siswa yang harus dikuasai agar dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan proses pendidikan dan pembelajaran. Keterampilan membaca mencakup 3 komponen. Yang pertama itu pengenalan terhadap aksara serta tanda baca. Yang ketiga korelasi aksara beserta tanda baca dengan unsur linguistik yang formal. Yang ketiga hubungan lebih lanjut dengan makna. Yang lalu selanjutnya itu ada aspek membaca. Aspek membaca itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keterampilan bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang paling rendah atau lower order. Yang kedua itu ada keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill yang dianggap sebagai pada urutan yang lebih tinggi atau high order. Nah, aspek-aspek yang mencakup lower order itu ada pengenalan huruf. Pengenalan yaitu meliputi pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frase, dan pola. Yang kedua itu pengenalan hubungan atau korespondensi pola bunyi. Dan yang ketiga mampu menyuarakan bahan tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan aspek membaca yang dianggap tinggi atau lower order, yang pertama itu ada memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, atau retorikal. Yang kedua itu memahami signifikan atau makna. Yang ketiga ada evaluasi atau penilaian yang mencakup isi dan bentuk. Terakhir itu ada kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Membaca itu yang pertama ada guru memerintahkan murid untuk membaca bahan ajaran yang telah dipelajari. Yang kedua kata serta struktur menjadi bahan dialog atau paragraf beraneka ragam. Yang ketiga pelajar membaca bahan yang berisi sejumlah kata dan struktur yang masih asing dan belum biasa bagi mereka. Yang keempat, beberapa spesialis dalam bidang membaca menganjurkan penggunaan teks-teks sastra yang telah disederhanakan. Yang terakhir ada bahan bacaan tidak dibatasi. Yang keempat, dari aliran sastra yang berbeda-beda. Yang kelima atau yang terakhir, dan menggunakan daya imajinasinya sendiri. Adapun keterampilan membaca menyaring untuk meningkatkannya itu yang pertama menyoroti ide-ide baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. Yang kedua menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide yang lain. Yang ketiga menerangkan kesatuan kata yang tepat dan baik. Yang keempat menghubungkan ide-ide yang saling bertautan. Yang terakhir menjelaskan klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Adapun pengertian membaca dalam hati itu adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Menurut Tarigan, membaca dalam hati merupakan keterampilan membaca yang sebenarnya. Jenis membaca dalam hati itu terbagi menjadi dua, yaitu materi selanjutnya itu ada pengertian membaca menyaring dan membaca dalam hati. Membaca menyaring itu apa ya? Membaca menyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan. Jenis
membaca menyaring itu ada 3. Yang pertama membaca nyaring, membaca bergilir, dan membaca terpandu. Adapun tujuan membaca menyaring, yang pertama dapat memenuhi dan mengembangkan tujuan. Yang kedua dapat menyampaikan informasi yang penting kepada pendengarnya. Yang ketiga membaca untuk menikmati karya sastra. Yang keempat mempunyai tujuan menikmati dengan santai. Yang kelima mengisi waktu luang dengan mencari informasi. Adapun manfaat membaca menyaring, yang pertama memberikan contoh, mengekspos siswa untuk memperkaya kosakata. Yang ketiga siswa mendapatkan informasi baru. Yang keempat mengenalkan siswa dari alih. Adapun tujuan membaca dalam hati, menurut Bauton dalam tarikan berpendapat bahwa membaca dalam hati dengan lancar sangat berguna bagi tinggi. Adapun tujuan membaca intensif, yaitu memperoleh pemahaman dari bacaan teks, menemukan pola-pola teks secara terstruktur, mengetahui maksud dan tujuan pengarang yang membuat teks. Yang selanjutnya sebagai sarana linguistik, memahami dan mengetahui isi buku dengan singkat. Yang kedua menemukan isi teks wacana dengan singkat. Yang ketiga mengetahui inti bacaan. Dan yang intensif dan ekstensif. Dalam hati itu ada penguasaan isi teks, dan yang terakhir menganalisis para tokoh. Adapun manfaat membaca dalam hati secara ekstensif, yang pertama menghindari objek bacaan secara umum, menghindari rasa jenuh, waktu yang dibutuhkan lebih cepat, mengetahui kesan orang lain terhadap suatu karya. Adapun peningkatan membaca ini, yang kedua menciptakan lingkungan ramah buku di sekitar lingkungan siswa. Yang ketiga lembaga pendidikan harus berperan. Yang keempat berkolaborasi melakukan inovasi kreasi dan literasi. Adapun yang terakhir memaksimalkan pemanfaatan materi. Selanjutnya itu ada membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Lebih mendalam. Adapun bagian-bagian dari membaca telah isi itu ada membaca teliti. Untuk menelaah bacaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu membaca paragraf, membaca di dalam kelas, dan menelaah tugas. Adapun membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastrian, kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Aspek yang dicangkup dalam membaca pemahaman yaitu memahami. Selanjutnya itu ada membaca telah isi dengan membaca kritis. Kemampuan membaca pemahaman penuh dengan hati mendalam kritis. Membaca kritis sendiri, yang pertama memahami maksud penulis, yang kedua memahami organisasi dasar tulisan, yang ketiga menilai membaca majalah atau publikasi-publikasi. Nah, selanjutnya itu ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pernyataan atau. Adapun membaca telaah bahasa adalah suatu kegiatan membaca yang menuntut untuk terampil dalam menelaah bahasa dalam suatu bacaan tersebut.
Adapun telah bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah suatu keterampilan membaca yang bersifat khusus. Tujuan utama membaca bahasa yaitu memperbanyak memperdaya kata dan mengembangkan kosakata. Sedangkan membaca sastra adalah kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dalam kepentingan pengkajian. Nah, aspek terakhir dalam keterampilan berbahasa itu adalah menulis. Nah, menulis itu apa sih? Menulis itu adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat melambangkan gambar-gambar grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan grafik itu. Sedangkan keterampilan dalam menulis itu adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat kompleks unsurnya, sehingga jarang orang yang dapat menulis karena terampil dalam menulis, karena keterampilan dalam menulis itu merupakan unsur yang kompleks karena melibatkan keterampilan membaca, menyimak, berbicara juga gitu. Adapun fungsi menulis itu yang pertama ada fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Yang kedua itu ada fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga itu ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat itu ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi. Dan yang terakhir itu ada fungsi estetik, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Adapun tujuan menulis itu ada informatif discourse, yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar. Yang kedua ada persuasive discourse, yang bertujuan untuk meyakini atau mendesak disebut atau yang disebut wacana. Yang ketiga itu ada wacana kesastraan atau literasi discourse, yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan orang lain. Yang ketiga itu ada expressive discourse, yaitu bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau yang berapi-api. Ragam tulisan itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama bentuk objektif yang mencakup penjelasan yang rinci mengenai proses, batasan, dan laporan dokumen. Adapun bentuk yang subjektif mencakup autobiografi, surat-surat, penilaian pribadi, esai informal, potret atau gambaran, dan sindiran. Nah, yang terakhir ini ada materi tentang keterampilan menulis nih teman-teman. Keterampilan menulis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab cenderung ramah, santai, dan dekat dengan pembaca. Bisa ditandai dengan kewajaran, naturalness, dan terus terangan atau honest. Ditemukan dalam buku atau catatan harian, cerita yang bersifat autobiografis, lelucon yang bersifat autobiografis, dan esai pribadi. Adapun tulisan yang bernada penerangan bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Nada tulisan biasanya netral dan informatif, biasanya ditemukan dalam artikel berita, buku teks, laporan ilmiah, adalah contoh tulisan bernada penerangan. Yang ketiga ada tulisan bernada penjelasan. Tulisan ini digunakan untuk menjelaskan konsep, proses, atau topik tertentu secara lebih rinci. Nada tulisan bisa menjadi kombinasi antara informatif dan persuasif, tergantung pada tujuannya. Biasanya ditemukan dalam sebuah artikel explanatory dalam jurnal ilmiah atau panduan penggunaan yang menjelaskan cara menggunakan suatu perangkat. Sedangkan tulisan bernada debat memiliki nada yang lebih tegas, argumentatif, dan seringkali kontroversial. Penulis menggunakan bukti dan argumen yang kuat untuk membela pandangan atau pendapat tertentu dan seringkali menentang pandangan lawan. Contohnya itu seperti esai argumentatif dan artikel editorial.
Terus yang terakhir ada tulisan bernada mengkritik. Fokus pada analisis dan penilaian kritis terhadap suatu karya atau ide. Nada tulisan dapat bersifat kritik yang konstruktif atau kritik yang keras tergantung pada pendekatan penulis. Tinjauan buku, ulasan film, atau artikel penilaian produk adalah contoh tulisan bernada mengkritik. Bisa kita simpulkan bahwasanya dalam keterampilan berbahasa itu mencakup 4 aspek. Yang pertama itu terampil dalam menyimak, yang kedua terampil dalam berbicara, yang ketiga terampil dalam membaca, yang keempat terampil dalam menulis. Jika kita sudah dapat mencakup 4 keterampilan tersebut, maka kita dapat terampil dalam berbahasa. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.